Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, pagi ini kita akan menyebut firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Adalah fakta kalau di dunia itu ada hamba yang jahat, tapi ada hamba yang baik. Kita perlu tahu, kita termasuk hamba yang mana. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami mau belajar kebenaran-Mu. Kembali kami mau beribadah, mau belajar, mau berubah. Kami tidak mau menjadi hamba yang jahat, tapi seringkali yang jahat yang kami lakukan. Ajari kami agar kami berubah. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita semua sudah dibeli, sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Bukan dengan barang fana, tapi dengan darah Tuhan Yesus. Ya, seringkali kita mendengar lagu itu, bukan dengan barang fana kita ditebusnya, tapi dengan darahnya yang mahal. Ya, tapi apa yang terjadi? Rupanya banyak orang cuma pintar menyanyi, di mulut pintar, tapi tidak menghayati. Sebab kalau kita menghayati dengan sungguh-sungguh, bisa merasakan situasinya, tentu kita tidak akan hidup menjadi hamba yang jahat lagi. Tuhan di kayu salib berkata, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Tugas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus sudah selesai. Sudah berhasil. Sudah mencapai target. Sudah lunas tepatnya. Sudah dibayar. Manusia yang tadinya statusnya terjual di bawah kuasa dosa. Roma 7 ayat 14. Dibeli oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan. Statusnya pindah. Kalau tadinya terjual di bawah kuasa dosa, sekarang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Sudah ditebus. Ibarat seorang tuan yang menebus seorang budak di pasar. Kita semua ditebus, dibeli oleh Tuhan Yesus yang tadinya terjual di bawah kuasa dosa. Dengan demikian kepemilikan terhadap manusia berpindah tangan menjadi milik Tuhan. Dengan demikian sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Dibuka lagi pintu perdamaiannya. Itu sebabnya Tuhan berkata sudah selesai. Dalam bahasa Ibrani nislam, shalom, sudah diperdamaikan. Ya. Jadi sebenarnya semuanya milik Tuhan. Penebusan ini tidak hanya seperti budak yang dibeli, tapi ada tindak lanjutnya. Setiap kita ditebus oleh Tuhan, supaya kita tidak seperti sebelum ditebus. Supaya kita mempunyai kesempatan kedua. Tuhan menegaskan dengan kematiannya bahwa kita mempunyai kesempatan kedua untuk didamaikan lagi dengan Bapa di surga. Ya. Jadi seharusnya Tuhan menjadi tuan atas kita. Dan kita menjadi hamba atau budak. Terminologi yang sering dipakai kan doulos ya.
Doulos itu artinya sebenarnya budak, hamba. Seperti seorang tuan yang membeli budak di pasar dosa, agar budak itu dapat keluar dari sana untuk dimiliki. Demikianlah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau seseorang berhenti sampai di sini dan merasa sudah selamat, maka itu sia-sia. Sebab yang dimaksud Tuhan dengan sudah selesai adalah tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Oleh karena itu, sama seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, aku mengutus kamu, kita diutus Tuhan Yesus. Jadi belum selesai kitanya. Tuhan sudah selesai, kita belum selesai. Kita baru diutus Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus mengutus kita. Itulah tugas kita seumur hidup kita. Supaya Tuhan menginginkan supaya kita semua memiliki perubahan kodrat, mengalami perubahan kodrat. Bukan seperti kodrat manusia yang sebelum ditebus lagi, tapi harus berubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Tentu saja ini tidak bisa terjadi secara instan. Itulah sebabnya perlu proses. Menjadi seperti Tuhan itu luar biasa prosesnya. Sayang sekali tidak banyak orang mengerti hal ini dan tidak banyak orang yang mau diproses. Nah, setelah ditebus oleh Tuhan, maka kita berhutang. Coba kita baca Roma 8 ayat 12. Roma pasal 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Bukan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tidak selamat maksudnya. Tetapi jika kamu oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kedagingan itu, kamu akan hidup. Tentu saja konteks hidup ini hidup kekal. Selamat maksudnya. Jadi manusia tidak bisa merasa selamat kalau masih kedagingan, masih berhutang, belum bayar hutang. Ingat ya, jangan pilih-pilih ayat. Kita harus jujur, harus mau belajar. Jadi kita harus bayar hutang kita itu. Dengan apa? Dengan hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Itu yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin uang dan sebagainya, tidak. Tuhan ingin kita semua berubah hidupnya. Kalau dulu menurut daging, kedagingan, sekarang hidup menurut roh. Manusia ilahi. Jangan merasa sudah selesai, sudah menang, sudah selamat. Seringkali di gereja dikatakan, katakan sebelahmu kamu umat pemenang. Ya, disetting menjadi umat pemenang, tapi kau belum menang. Kau harus berjuang supaya menang, kita semua. Ada amin ya. Jangan menggampangkan gitu loh. Banyak teologi yang menggampangkan. Dan ini baru permulaan bagi kita semua. Makanya jangan cepat-cepat merasa puas. Iman kita itu baru mulai. Harus didewasakan. Jadi kualitas orang yang sudah ditebus itu harus berbeda dengan manusia yang tidak mau ditebus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, keluar kau dari tempatmu yang sekarang. Jangan seperti orang dunia. Berubahlah melalui pembaharuan akal budimu. Kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Supaya kamu beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Yesus mengajar bahwa manusia yang sudah ditebus
harus memiliki karakter anak-anak surgawi. Karakter-karakter ini tidak dimiliki oleh orang dunia. Seringkali Tuhan memakai perumpamaan waktu mengajar. Kita lihat perumpamaan tentang pengampunan. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Bapak Ibu fokus baik-baik karena ini sangat penting. Matius pasal 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ini Tuhan loh yang mengajar. Kerajaan surga itu seperti seorang raja yang mau berhitung dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ternyata dari hamba-hambanya itu ada yang berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu tentu tidak familiar dengan satuan mata uang zaman itu, talenta. Saya konversikan ya. 10.000 talenta ini kira-kira 60 juta dinar. 60 juta dinar. Berapa M itu? Ya, 60 juta dinar. Nah, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, hutang ini nggak mampu dibayar, 60 juta dinar. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia sang raja. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Hamba ini menyembah dengan permohonan minta ampun. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang budak hutangnya 10.000 talenta atau 60 juta dinar. Ia tidak bisa bayar, lalu sang raja ingin jual seluruh miliknya termasuk anak istrinya. Betapa ia sangat sedih. Bahkan dirinya bisa dihukum mati. Tapi setelah ia minta ampun menyembah, rupanya sang raja kasihan. Dan raja ini membebaskannya. Bukan cuma menunda paymentnya atau pembayarannya, tapi sang raja membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Kita semua mesti menghayati situasi itu. Hutang yang tidak mungkin dibayar, dihapus. Anak istrinya juga tidak jadi dijual. Betapa sang hamba ini bersyukur dan luar biasa bergembira, bahagia. Tapi apa yang terjadi? Di ayat ke-28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain, temannya, yang berhutang 100 dinar kepadanya. Hutangnya berapa? 100 dinar. Tadi hutangnya berapa? Hutang dia terhadap raja 60 dinar. Jadi kalau temannya sendiri hutangnya cuma 100 dinar, hutangnya sama 60 juta dinar, maka hutang temannya ini tidak ada apa-apanya. Itu seperti 1 dibanding 600.000. Jadi kalau temannya sendiri yang hamba ini hutang kepadanya misalnya 1 juta rupiah, maka sebenarnya ia berhutang terhadap raja itu 600 miliar. Bayangkan kita hutang 600 miliar, diampuni, dihapus. 600 M, saudara. Tapi teman kita yang hutangnya cuma 1 juta rupiah. Perhatikan apa yang dilakukan sang hamba ini.
ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ini persis sama ketika ia minta ampun kepada sang raja. Temannya minta ampun juga. Cuma temannya hutangnya cuma 100 dinar. Cuma 1 juta rupiah misalnya. Tapi ia hutang 600 miliar terhadap sang raja. Tapi temannya ini dicekiknya. Ketika minta ampun, ditolaknya permintaan ampunnya itu. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Kejam sekali ya. Ia mendapat pengampunan begitu besar, 600 M. Tetapi temannya hutang 1 juta rupiah, dicekek, dimasukkan ke penjara. Meskipun sudah minta ampun. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu? Padahal hutangnya jauh lebih besar dibanding hutang kawannya itu. Raja ini begini loh, kamu 600 miliar ku ampuni, gak usah bayar. Temanmu hutang 1 juta rupiah saja kau cekek, dia minta ampun pun gak kau ampuni. Kamu sungguh jahat. Hamba ini hamba yang sangat jahat. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Tentu saja tidak bisa melunasi hutangnya. Bagaimana mau melunasi 600 M? Kesimpulannya ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, terhadap kita semua. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Maka Bapa kita di surga tidak akan mengampuni kita jika kita tidak mengampuni saudara kita, sesama kita dengan segenap hati kita. Jelas loh ini. Jadi kalau kita ditebus, yang pertama kualitas hidupnya, kita harus bisa mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Mungkin di antara kita ada yang banyak masalah. Mungkin pasangan hidup kita berkhianat. Gak bisa Pak, dia berkhianat terhadap aku. Dia selingkuh di belakangku. Ingat baik-baik, Bapak atau Ibu, kita itu harusnya binasa, tapi diampuni oleh Tuhan kita. Apapun kesalahan manusia, tidak akan melebihi harganya dengan keselamatan yang kita dapat dari Tuhan. Oleh sebab itu, jika seseorang tidak mengampuni sesamanya, apapun kesalahan mereka, mau nyeleweng, mau menipu, membuat kita bangkrut, berkhianat terhadap kita. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita seperti hamba yang jahat itu. Maka kita akan ditolak Tuhan, siapapun kita. Bapak Ibu sekalian, kita harusnya mendengar apa yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Ini bukan oleh para nabi loh. Ini Tuhan sendiri yang berkata. Kita mestinya takut kalau seseorang masih punya rasa dendam terhadap temannya,
iri, sakit hati, cepat bertobat, sebab itu tanda bahwa kita hamba yang jahat, yang akan dibuang ke api kekal. Ya, jika kita ditebus, kita harus bereskan hidup kita. Ampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Bersihkan hati kita. Tapi dia tidak mau bertobat, Pak. Bukan urusanmu. Bukan posisi kita untuk menghakimi. Ingat baik-baik. Kita ampuni saja dia. Lagi pula Tuhan itu memperhatikan hati kita. Tuhan mau kita semua punya hati yang bersih. Kalau kita tidak mengampuni, ada noda hitam di sana. Amin ya. Bayangkan 600 M diampuni, 1 juta rupiah kok tidak mau mengampuni. Itu hamba yang sangat-sangat jahat. Seringkali kita seperti itu. Hamba yang sangat-sangat jahat. Mari kita bertobat hari ini. Jangan sampai kita menjadi hamba yang sangat jahat. Jadi ciri hamba yang sangat jahat, yang pertama, ia tidak mau mengampuni sesamanya. Bapak Ibu saya ingatkan, meskipun kita di posisi yang benar, tapi kita harus seperti Tuhan, mengampuni. Ada amin ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah lama tidak bicara sama orang tuanya, tidak bicara sama saudara-saudaranya, apapun alasannya, cepat bertobat. Tuhan mengampuni dosa kita yang seharusnya kita binasa. Harusnya kesalahan sesama kita, apapun kesalahannya, jauh lebih kecil daripada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bertobat Bapak Ibu. Jangan dikuasai oleh nafsu kedagingan. Hari ini kita diingatkan oleh perumpamaan ini, luar biasa ini. Hamba yang jahat itu cirinya yang pertama tidak mau mengampuni. Yang kedua menghakimi sesamanya. Mencari kesalahan sesamanya, salah dikit dibesar-besarin. Ini ciri hamba yang jahat. Ia merasa berhak menghakimi sesamanya. Padahal firman Tuhan berkata sangat eksplisit jelas. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi yang akan menuntut pembalasan Tuhan, bukan kita. Jangan kita melanggar firman Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang punya hak untuk menghakimi. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 12. Yakobus 4 ayat 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tentu saja Tuhan, tidak ada yang lain. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi kalau seseorang menghakimi sesamanya, ia melanggar firman Tuhan. Ia tidak tahu diri mengambil posisi sebagai hakim yang seharusnya Tuhan. Ya. Bapa bahkan menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Makanya Bapa tidak menghakimi, yang menghakimi adalah Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun,
melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, kepada Tuhan Yesus maksudnya. Kita jangankan menghakimi, saudara. Kalau ada di antara kita yang mengatakan saudaranya atau sesamanya kafir atau jahil, maka ia patut dibuang ke neraka. Orang mengatakan sesamanya kafir, orang itu harus dibuang ke neraka. Menurut Alkitab. Jahil, kafir, itu artinya benci dia. Itu hamba yang jahat kalau dia orang Kristen. Kalau dia bukan orang Kristen memang dia jahat. Ya. Jadi orang yang menghakimi sesamanya melanggar secara langsung firman Tuhan. Hamba yang jahat yang lain cirinya adalah tidak melakukan kehendak tuannya. Padahal seorang budak harus melakukan kehendak tuannya. Ia tidak punya hak. Hamba yang jahat tidak mengasihi tuannya. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu lakukan seluruh perintahku. Kamu tidak melakukan perintahku karena kamu tidak mengasihi aku. Begitu kata Tuhan. Hamba yang jahat merasa berhak atas hidupnya. Sibuk dengan keinginannya sendiri. Padahal harusnya ia bekerja untuk tuannya. Bukan main-main dengan hidupnya sendiri. Ya. Hamba yang jahat tidak mau belajar sehingga tidak berubah. Padahal Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Sebab kuk itu ditaruh di leher kita supaya kita belajar. Sebab kuku ringan, mudah, enak. Kalau dibimbing Tuhan itu enak. Banyak orang tidak mau dibimbing Tuhan. Maunya suka-suka sendiri. Nah, kan jadi masalah hidup. Hidup memakai, bahkan Tuhan Yesus mengajar dengan memakai perumpamaan lain lagi. Banyak sekali perumpamaannya. Tapi coba kita lihat satu lagi perumpamaannya. Matius 24 ayat 45. Ini perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Matius 24 ayatnya yang ke-45. Ini Tuhan yang mengajar, saudara. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Siapa? Nah, ternyata hamba yang baik itu cirinya, ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Yang berbahagialah adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus nanti datang, kita didapatinya sebagai hamba yang setia. Orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, itu hamba yang jahat. Sudah dibeli, sudah berstatus hamba, tapi tidak mau melakukannya. Sebenarnya banyak orang loh, hidupnya dalam bahaya, di dalam kutuk. Sebab tidak melakukan pekerjaan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Seluruh hidup ini milik Tuhan. Tidak setia dan jahat itu namanya. Hamba yang jahat cirinya, ayat 49. Hamba yang jahat berkata begini, Tuanku tidak datang-datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, jahat terhadap sesamanya. Dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Hamba yang jahat, manusia yang jahat, dia enjoy life sendiri. Menikmati hidup sendiri. Ia tidak memikirkan teman-temannya, ia tidak memikirkan saudara-saudaranya. Ia tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Ia tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan hamba yang tidak tahu diri, egois, tidak tahu diri itu namanya. Di dalam Lukas 12 ayat 41-46 sampai 46,
dijelaskan lebih lanjut bahwa yang banyak diberi, banyak dituntut. Banyak diberi ya banyak dituntut tentunya. Kalau Tuhan mengajar dengan perumpamaan, itu jelas loh Bapak Ibu. Kita itu perlu merenungkan hidup kita. Selama ini kita mengasihi Tuhan atau tidak? Seandainya Tuhan datang nanti malam, Tuhan itu tiba-tiba datang dalam perumpamaan itu. Apakah kita semua didapatinya sedang mengerjakan kehendaknya? Mengerjakan tugas kita? Perlu direnungkan Bapak Ibu. Jangan hidup untung-untungan. Hidup yang untung-untungan itu berbahaya. Kalau tidak dikenal Tuhan, dianggap hamba yang tidak setia, hamba yang jahat, dibuang ke api kekal. Di antara kita ada banyak orang yang sukses juga selain yang gagal ya. Kaya raya, triliun. Bayangkan kalau orang uangnya triliun, sebulan bunganya berapa? M. Berapa ya? Saya nggak pernah hitung. Miliar kali ya. Kalau ia tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, ya tidak perlu dibahas. Itu sangat jahat. Sebab yang diberi banyak dituntut banyak. Ini tentu saja tidak hanya bicara soal uang. Kalau seseorang diberi jabatan kekuasaan yang tinggi, tapi ia pakai untuk kepentingannya sendiri, korupsi, tidak peduli dengan rakyat kecil, maka ia hidup dalam kutukan nantinya. Ya tidak bakal selamat. Itulah hamba yang jahat, manusia jahat. Ya, jadi kita belajar hari ini jangan menjadi hamba yang jahat, mengerikan. Sebab sang Tuhan itu bisa datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Ya. Nah, jadi hamba yang jahat tidak tahu diri. Ciri lain dari hamba yang jahat adalah memandang remeh anugerah Tuhan. Masih lama Pak aku menghadap Tuhan. Tuhan pasti ampuni Pak. Menganggap enteng hamba yang jahat. Dia meremehkan tuannya, meremehkan anugerah, meremehkan kesempatan, meremehkan waktu yang ada, meremehkan kebenaran. Hamba yang jahat tidak mau belajar, pasif, malas, hidup hanya fokus pada diri sendiri, hidupnya tidak mengasihi Tuhan. Ia hanya mengasihi dirinya sendiri. Waduh. Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, coba direnungkan baik-baik. Coba kita rasakan baik-baik. Kalau Tuhan mati di kayu salib, agar kita tidak binasa, agar kita diperdamaikan dengan Bapa di surga, agar kita punya kesempatan sekali lagi menjadi hamba yang baik. Respon apa yang kita lakukan? Terima kasih Tuhan, udah begitu saja. Tidak cukup. Orang yang benar-benar menghayati hal ini ya, ia akan merasakan bagaimana Tuhan kita melakukan penebusan itu. Ia berjalan ke Golgota, dicambuk, memikul salibnya. Dicambuk sampai akhirnya lepas semua dagingnya, hancur. Kita itu tidak pantas loh mengklaim apa-apa dari Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah menjadi hamba yang baik, melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu coba dibayangkan baik-baik bagaimana Tuhan menuju salib. Ya.
Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, Anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari Bapak Ibu, sekali lagi mari kita renungkan, kita hayati benar-benar bagaimana Tuhan menuju Golgota. Di jalan berjal berdebu, tertati-tati langkahmu, Anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapak Ibu sekalian, seseorang yang tidak mengerti hal ini, ia benar-benar jahat. Tuhan melakukannya menjadi manusia sama seperti kita. Ia tanggung derita di kayu salib karena kita. Ia menggantikan tempat kita, supaya kita menjadi hambanya yang baik, supaya kita selamat. Sesungguhnya sengsara kita lah yang digantikannya. Sebenarnya ia tidak punya salah. Kitalah yang bersalah, Bapak Ibu. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa, agar kita tak binasa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, mempersiapkan diri.
Jika tidak ada anggur bisa pakai teh. Jika tidak ada hosti bisa pakai roti tawar. Atau apa saja, tapi itu sebagai lambang. Siapkan hati kita. Kita nyanyikan bersama ya. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Bapa di surga, kami berterima kasih, mengucap syukur pada kesempatan ini kami dilayakkan untuk melakukan perjamuan kudus. Seperti yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu bersama para rasul, murid-muridnya di dalam perjamuan terakhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami lakukan Tuhan berkenan. Layakan kami semua, layakan hamba-Mu melayani perjamuan ini. Tuhan berkati roti dan anggur di tangan kami ini, agar menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau lakukan sesuai perintah Tuhan. Tuhan, kami teringat akan penderitaan-Mu di kayu salib. Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan sekali lagi refnya saja. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari kita turunkan kedua tangan kita. Bapak Ibu, ikuti bersama saya pengakuan iman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kanan kita, roti dengan tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosamu, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunlah segala berkat atas kita semua. Haleluya. Mari saudara, kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran
yang sangat objektif dan Alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.